Nampak ya? Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebelumnya nge-review bukunya tentang psikologi, tentang self reminder, kali ini saya akan mereview buku novel yang berjudul Anchika, Dia Yang Bersamaku 1995, karya penulis favoritku yaitu Ayah Pidi Baik, ya, yang diterbitkan oleh Pastel Book. Anchika ini merupakan pacar Dilan setelah Milea. Yang tahu kisah mereka, ya, yang tahu kisah mereka Dilan dan Milea, ya, Dilan dan Milea ini merupakan sepasang muda-mudi yang dulunya viral karena buku yang dibuat oleh Ayah Pidi Baik sampai dibikin film, diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar yang judulnya Dilan 1990, Dilan 1991, Milea Suara dari Dilan, dan buku ini juga tahun 2024 juga diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar yang judulnya sama, yaitu Anchika, Dia Yang Bersamaku tahun 1995. Nah, setelah kisah remaja romansa Dilan dan Milea diadaptasi menjadi sebuah film dan diminati oleh pembaca anak-anak muda, Ayah Pidi Baik menghadirkan warna baru melalui buku Anchika, Dia Yang Bersamaku tahun 1995. Novel ini bukan hanya sekadar lanjutan cerita sebelumnya, tetapi sebuah fase transisi menuju kedewasaan. Jika dulu yang membaca Dilan ini sebagai sosok, dulu waktu SMA Dilan ini sebagai sosok yang ringan, jenaka, romantis, puitis, gaya khas anak SMA, maka di buku ini kita menemukan Dilan sebagai sosok yang lebih dewasa dan pemikirannya yang matang. Gitu. Novel ini berisi tentang kisah Dilan dan Anchika. Nah, hubungan mereka tidak dibangun atas sensasi romantisme, melainkan dalam proses saling memahami yang lebih dewasa. Iya. Di novel ini Dilan mengalami perkembangan karakter yang cukup signifikan, tapi masih memiliki humor yang jenaka, masih romantis, tetapi tidak dominan seperti dulu di zaman SMA. Apalagi. Nah, sedangkan Anchika ini hadir di dalam hidup Dilan. Anchika ini karakternya itu wanita yang tegas, mandiri, pintar, dan mungkin cantik pada zamannya karena di dalam buku ini ada beberapa laki-laki yang suka sama si Anchika. Bahkan Dilan pernah nembak Anchika tapi ditolak sama Anchika karena kata Anchika, pacaran itu hanya buang-buang waktu saja. Lebih baik dia belajar yang rajin dan dengan rajin dan mencapai cita-citanya dan masuk ke universitas yang dia impikan. Gitu. Ya. Terus apa lagi ya? Nah, kenapa Dilan memilih Anchika? Kenapa mereka bisa bertahan hingga mereka menikah? Itu karena cinta mereka itu setara. Terus juga mereka sefrekuensi dan tidak dominan ke satu pihak. Gitu. Keberadaan Anchika di hidup Dilan itu memberi warna baru
warna baru, tetapi representasi dari fase hidup yang baru Dilan ini dan Ancika ini apa ya? Dan Ancika ini memberikan warna barulah dalam hidup Dilan, gitu. Hingga mereka bisa menikah dan punya anak. Ya, makasih ya. Nah, kenapa saya suka dengan buku karya Ayah Pidi Baik ini? Karena ceritanya ringan, terus puitis gaya khas Ayah Pidi Baik banget gitu. Iya, ada ciri khasnya sendiri. Nah, karena buku ini lanjutan dari cerita sebelumnya, tentu ada perbandingannya. Tentu ada perbandingannya dengan sebelumnya. Nah, dibandingkan dengan kisah sebelumnya, novel ini memiliki nuansa yang lebih matang dari kisah yang sebelumnya, karena di sini di cerita ini Dilan sudah menjadi sosok yang dewasa, dan memiliki pandangan yang lebih luas gitu. Nah, bagi saya pribadi, novel ini terasa relevan. Novel ini menggambarkan fase kehidupan ketika cinta tidak lagi hanya soal perasaan, tetapi juga soal tentang jawaban dan masa depan. Dan novel ini mengajarkan saya bahwa hubungan itu memerlukan komunikasi yang sehat. Kenapa Dilan sama Milea putus? Itu karena komunikasinya tidak baik. Ya, komunikasinya tidak baik, posesif, ya, tidak baik, posesif dan suka mengekang dan mengatur. Sedangkan Dilan di masa SMA itu dia tidak suka dikekang dan tidak suka diatur. Begitu. Dan kedewasaan emosionalnya juga, dulu dia emosinya belum stabil, setelah dewasa dia emosinya sudah stabil sejak bertemu dengan Ancika. Gitu. Melalui hubungan Dilan dan Ancika, Ayah Pidi Baik ini seakan ingin para pembacanya mengetahui bahwa cinta sejati itu bukan hanya tentang bagaimana memulai, tapi tentang bagaimana mempertahankan, memahami, dan bertumbuh bersama. Iya. Dan cinta itu bukan hanya tentang soal romantisan. Tetapi tentang bagaimana kita mempertahankan dan bertumbuh bersama. Terus itu kali. Itu saja review buku yang saya sampaikan. Saya akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.